Awal film diperlihatkan seorang wanita cantik berambut merah. Wanita tersebut bernama Rei Nagasawa. Rei yang baru sampai ke rumah itu sedang mencari pacarnya. Ternyata pacar Rei ini lagi berendam sambil minum anggur di dalam kamar mandi. Tak lama kemudian, telepon rumah itu berdering. Rei pun bergegas untuk mengangkat telepon itu. Betapa terkejut hati Rei bahwa yang menelponnya itu adalah cinta pertamanya sewaktu SMA, yang bernama Shinoda Sujimura. Di dalam percakapan itu, Shinoda meminta Rei untuk datang ke apartemennya nanti malam. Rei pun menjawab, dia bisa datang. Lalu Shinoda pun menutup teleponnya. Sedikit lebih cepat, Rei mengendarai mobilnya menuju ke apartemen Shinoda. Sesampainya di sana, mereka berdua memulai obrolan dengan menanyakan kabar satu sama lain. Di tengah-tengah obrolan, Shinoda memperlihatkan semua luka yang ada di sekujur tubuhnya. Shinoda menceritakan kalau semua ini ulah dari suaminya. Karena tak kuasa melihat Shinoda sedih, Rei seketika itu memeluk Shinoda. Dengan tidur terlentang, Shinoda meminta kepada Rei apakah dia bisa membunuh suaminya. Rei pun akhirnya menyanggupi permintaan Shinoda. Rei pun menemui suami Shinoda itu di sebuah klub malam. Di sana, mereka berdua mengobrol dan minum. Karena Rei ini datang sendirian, lantas suami Shinoda itu mengajak Rei untuk mantap-mantap. Ketika mereka berdua lagi di kamar mantap-mantap, Rei melancarkan aksinya dengan membunuh suami Shinoda itu dengan pecahan kaca. Tubuhnya Rei bersimbah darah dan dia bergegas pergi dari sana. Sesudah kejadian itu, Rei menelpon Shinoda dan berkata bahwa semuanya sudah berakhir. Rei juga berkata dia tidak akan lama lagi ditangkap oleh polisi karena Rei meninggalkan sidik jari dan aksinya itu terekam oleh CCTV. Shinoda bertanya di mana posisi Rei sekarang berada. Rei tidak menjawab dan mematikan teleponnya. Dan dia langsung melemparkan handphonenya itu ke laut. Shinoda yang berada di dalam mobil itu mencoba untuk mencari Rei. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya mereka berdua bertemu di tepi jalan. Di dalam apartemen, Rei mencoba untuk membersihkan tubuhnya yang penuh dengan darah. Tak lama kemudian, Shinoda masuk ke dalam toilet dan mereka berdua akhirnya mandi bersama. Di lain tempat, polisi sudah datang di tempat kejadian pembunuhan suami Shinoda. Polisi di sana mencoba untuk mengumpulkan bukti-bukti yang tersisa. Di pagi hari, Shinoda dan Rei pergi meninggalkan kota dengan mobil BMW berwarna merah dan uang seadanya. Mereka berdua berencana tinggal di rumah masa kecil Shinoda yang ada di kawasan pedesaan. Ketika sore hari, Shinoda berbicara kepada Rei bahwa dia sudah menelpon polisi dan berniat untuk menyerahkan diri. Rei pun seketika itu marah kepada Shinoda. Tak lama kemudian, bel pintu itu berbunyi. Rei dengan rasa takut mencoba untuk membuka pintu itu. Ketika pintu itu terbuka, yang datang hanyalah kurir pengantar sushi. Ternyata Shinoda hanya bercanda. Rei pun akhirnya meminta maaf dan mereka berdua makan bersama di malam itu. Ketika mereka akan keluar di pagi buta, tiba-tiba ada seorang polisi yang mencurigai mereka sedang berada di depan rumahnya. Tak butuh waktu lama, Rei dan Shinoda pun kabur dari polisi tersebut dengan menaiki motor penjual koran yang sedang terparkir di pinggir jalan. Pagi itu, mereka berdua berhasil selamat. Tapi, di tengah-tengah perjalanan, motor yang mereka naiki itu kehabisan bensin. Mereka berdua memutuskan untuk jalan kaki dan beristirahat sambil sarapan di sebuah kafe. Saat mereka berdua menyantap menu, Rei tak sengaja melihat berita pembunuhannya dimuat di sebuah koran. Lalu,
Ray dan Shinoda pergi dengan menumpang supir taksi yang kebetulan makan di tepat di belakang mereka. Malam pun tiba. Ray dan Shinoda memutuskan untuk bermalam di sebuah halte dengan supir taksi tadi. Saat Shinoda tidur, supir taksi itu mengajak Ray untuk minum. Di tengah-tengah obrolan, supir taksi itu mengajak Ray untuk mantap-mantap. Ray dan supir taksi itu akhirnya melakukan mantap-mantap di dalam mobil. Dan setelah itu supir taksi memberikan sedikit uang kepada Ray untuk melanjutkan hidup. Bukan bermaksud untuk membayar. Supir taksi itu mengetahui bahwa mereka berdua dalam masa pelarian. Malam itu Ray mencoba menelpon kepada kakak perempuannya. Namun, semuanya sudah diketahui. Dan dari semua percakapan yang Ray ucapkan, hanya terdengar air mata penyesalan dari Ray. Di pagi hari, Shinoda dibangunkan oleh Ray. Mereka berdua menaiki kereta untuk menuju ke villa milik ayah Ray. Dasarnya, memang Ray ini adalah anak orang kaya. Setelah makan, mereka berdua duduk di pinggir danau sambil mengobrol dengan santai. Di lain tempat, supir taksi kemarin ketika dia sedang makan, dia didatangi oleh pihak kepolisian. Scene kembali ke Ray dan Shinoda. Mereka kini telah didatangi oleh kakak Ray dan suaminya karena mereka sudah ditelepon oleh pihak kepolisian. Kakak ipar Ray di sini tercengang kaget, seakan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Ray. Kakak ipar Ray menyuruh untuk Ray menyerahkan diri sekarang, menebus kesalahan dengan tulus, lalu pulang ke rumah dengan cepat. Karena pikiran yang menemui kebuntuan dan hati yang terus tertekan, membuat Shinoda bertengkar hebat dengan Ray. Rasa saling menyalahkan keluar dari mulut mereka masing-masing. Dengan sigap kakak ipar Ray yang mendengar itu berusaha untuk melerai mereka dan sedikit memberi penjelasan kepada Shinoda. Shinoda pun akhirnya pergi ke kamar mandi. Sebelum dia meninggalkan pintu, dia mengucapkan kepada Ray telah menyesal menjemputnya waktu malam itu. Setelah kejadian itu, dengan tidak sengaja, Ray telah menemukan sebuah bon dan uang kembalian 10 tahun yang lalu di dalam tas Shinoda, di mana bon itu adalah bukti pertama kali mereka menjalin hubungan dan makan bersama. Dan hingga kini Shinoda telah menyimpannya. Hal itu membuat hati Ray luluh, dan mereka berdua kini kembali baikan. Ketika kakak Ray memasukkan barang ke dalam mobil, tiba-tiba Ray dan Shinoda datang, menahan dan meminta untuk menyerahkan kunci mobil itu. Ray mencoba untuk meyakinkan kakaknya dengan memohon bahwa ini yang terakhir kali dan dia tidak akan menemui kakaknya lagi atau mengganggu kakaknya itu lagi. Dengan rasa yang sangat berat, akhirnya kakak Ray itu memberikan kunci mobil itu dan menyuruhnya untuk bergegas pergi sebelum suaminya datang. Dengan mobil itu, mereka berdua menuju ke sebuah rumah di pinggir pantai. Malam itu, mereka berdua duduk santai di depan teras rumah sambil mengobrol dan minum. Diawali dengan pelukan, mereka berdua pindah ke dalam untuk melanjutkan hasrat bercinta mereka. Diawali dengan Ray yang berada di atas dan dilanjutkan bergantian dengan rasa saling memuaskan. Di keesokan hari, mereka berdua pergi mengisi bensin dan membeli beberapa makanan. Shinoda yang saat itu bertugas mengisi bensin, tiba-tiba dia sudah dikepung oleh banyak polisi. Dan Ray yang berada di dalam toko itu pun juga ditangkap.
Ketika mereka berdua duduk melihat sunrise, Ray tiba-tiba menyelinap pergi ke belakang dan menelpon polisi untuk menyerahkan diri. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton channel Index Film. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya Baron pamit undur diri dari harapan kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.